Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur saat ini kembali boleh menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kita senantiasa di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat, rahmat, dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bersyukur atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ada sebuah film mengisahkan tentang seorang raja yang menghukum sahabat yang juga merupakan menterinya karena dinilai sudah tidak sepaham lagi dengannya. Raja merasa menterinya sebagai saingan berat karena sangat banyak rakyat yang bersimpati dan hormat kepada menterinya itu, dan raja menjadi takut kalau dia akan tersingkir. Agar tidak ketahuan rakyatnya, maka dengan diam-diam raja menghukum menterinya itu dengan cara menyekap di kamar yang sangat gelap gulita dan tidak diberi makan, hanya diberi minum air putih sekedarnya saja. Hanya orang tertentu yang dekat dengan raja yang mengetahui hal ini. Padahal awalnya raja dan menterinya itu bersahabat sangat dekat dan merupakan teman seperjuangan. Raja mulai membayangkan sebelumnya bahwa menterinya pasti sudah kurus kering dan akan meninggal dunia secara perlahan-lahan. Setelah hampir 1 bulan, raja kaget melihat bahwa sahabatnya itu tetap sehat dan segar. Raja pun menyelidiki apa penyebabnya sehingga menteri itu tetap hidup sehat. Maka diketahuilah bahwa anjing kesayangan menteri itu sangat setia, dan setiap pagi-pagi buta, anjing itu selalu membawakan makanan untuk tuannya melalui celah kecil yang ada di ruangan gelap itu. Melihat hal itu, raja tertemplak dan menjadi sangat malu. Dia ingat kembali bagaimana dulu kedekatan mereka berdua. Tapi sekarang dia begitu teganya menyiksa sahabat dekatnya. Raja merasa sedih dan kalah dengan seekor anjing, dan akhirnya raja itu membebaskan sahabat yang sekaligus menterinya itu. Dari kisah di atas, seekor anjing yang dikenal sebagai binatang yang setia mengingatkan tentang bagaimana kita seharusnya setia kawan dan menghargai persahabatan serta kerukunan. Sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mau menghargai, merendahkan orang lain, fitnah, dan bahkan mencari keuntungan pribadi membuat hubungan menjadi rusak. Firman Tuhan mengatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Karena beberapa hal atau persoalan yang sepele dapat membuat persahabatan menjadi pudar. Teman yang dulunya dekat dapat menjadi jauh. Persahabatan akrab dapat retak karena dipicu oleh kepentingan yang berbeda atau bahkan oleh karena
kesalahpahaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat belajar tentang persahabatan sejati yang paling terkenal di dalam Alkitab, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Bahkan Yonatan mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Persahabatan mereka pernah diuji ketika Raja Saul yang adalah ayah Yonatan hendak membunuh Daud, tetapi mereka tetap bersahabat walaupun ayah Yonatan membenci Daud. Saudara, di dalam persahabatan sejati selalu ada kejujuran, keterbukaan, penerimaan, dan rela berkorban, baik tentang waktu, uang, tenaga, pikiran, atau hal-hal lainnya. Persahabatan sejati menjadi tempat untuk saling bertumbuh, saling mengasihi, saling menasehati, dan saling berbagi, baik suka maupun duka. Tidak selamanya persahabatan akan baik-baik saja. Ada kalanya mungkin kita yang salah, atau justru sahabat kita yang melakukan kesalahan. Tetapi seperti teladan Tuhan Yesus yang sudah menjadi sahabat yang sejati di dalam setiap keadaan kita, dan Dia siap memberikan pengampunan, maka kita juga hendaknya berkomitmen menjadi sahabat bagi sesama kita, mau menerima serta menghargai mereka dengan kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghargai setiap orang dengan sikap kasih dan kesetiaan. Apapun yang kita miliki dan sehebat apapun kita, tanpa sahabat, semua itu tidak berarti apa-apa. Hidup kita akan berarti jika kita berguna bagi sesama kita. Dan salah satunya adalah dengan persahabatan dan sikap menghargai sesama kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu memberkati hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi sahabat yang sejati bagi sesama kami, seperti Yesus sudah menjadi sahabat sejati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada saat ini, di dalam kuasa nama Yesus. Biarlah kami yang sakit akan mengalami pemulihan daripada Engkau ya Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, dan kami yang mengalami kesusahan dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani masa yang penuh dengan tantangan dan kesukaran karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan memelihara, mencukupkan, dan memberikan apa yang kami butuhkan sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Bahkan atas setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada solusi dan jalan keluar yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.